Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, saya merenungkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk membedakan diri dari yang lain, memisahkan diri dari yang lain, berkumpul dengan kelompoknya, itu adalah bawaan dasar manusia. Tadi saya misa di Saverius Pahoman, itu sudah kelihatan orang duduknya itu berplot-plot seperti itu. Nah, ini juga sudah kelihatan kan ya. Oma selalu di situ, nggak pindah-pindah. Nah, pokoknya seperti itu, selalu membedakan diri dari yang lain. Dan ya, memang perbedaan, diversitas itu adalah kepastian. Dan kita tidak bisa menolak perbedaan. Hanya perpecahan itu adalah sebuah pilihan, ya. Maka walaupun kita berbeda, kita bebas memilih mau pecah atau tidak. Hanya panggilan dasar hati setiap manusia pastilah melakukan yang baik. Dan itulah yang terjadi dalam bacaan pertama Paulus, bagaimana orang berbeda-beda, ada Farisi, ada Yahudi, ada Romawi,
ada Saduki, mereka berbeda-beda. Dan ketika Paulus mengatakan sesuatu yang maksudnya untuk menyatukan mereka, ketika mereka tidak menerima, akhirnya mereka memilih untuk terpecah. Mengapa orang milih perpecahan? Pasti ada yang dikejar. Entah apa itu. Entah hal duniawi, kehormatan. Ketika terjadi perpecahan, tidak mungkin itu murni karena perpecahan itu terjadi. Pasti ada sesuatu di balik itu. Maka Yesus berdoa untuk kita supaya di dalam perbedaan yang kita miliki, pikiran, perkataan, perbuatan, pekerjaan, latar belakang, Tuhan Yesus berdoa supaya kita tetap bersatu. Dan bersatu itu adalah sebuah pilihan. Tetapi perbedaan itu tidak usah kita memilih, kita lahir sudah pasti berbeda-beda. Karena kita semua adalah unik. Tetapi persatuan itu adalah sebuah pilihan. Maka kalau kita berbeda, disitulah kita diminta untuk setiap saat, karena Tuhan Yesus sudah mendoakan kita untuk memilih bersatu. Pernah punya teman seperti ini, saya sebenarnya nggak akrab dengan dia, tetapi karena dia akrab dengan teman saya, jadi saya bisa menghargai perbedaan di antara kami. Itulah Tuhan Yesus, menjadi persatuan bagi kita yang berbeda-beda. Pun kalau kita tidak bisa menerima orang lain, terimalah orang lain, karena orang lain itu juga menjadi murid Yesus. Kalau kita sulit menerima orang lain, setidaknya terimalah mereka, karena mereka adalah murid Yesus sama seperti kita. Dan novena Roh Kudus yang kita doakan menjadi salah satu bukti nyata bahwa kita mengharapkan senantiasa persatuan di antara kita semua. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyatukan kita. Dan kalau kita terpecah, pasti ada sesuatu yang kita kejar di luar iman, di luar keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Semoga Tuhan memberkati kita.